Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Demikian firman Tuhan hari ini saya akan memberikan tema diberkati karena dipenuhi oleh Roh Kudus. Pentakosta berarti hari yang ke-50, yakni peringatan hari pencurahan Roh Kudus, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau hari ke-10 setelah kenaikannya ke surga. Sesungguhnya hari raya Pentakosta ini merupakan perayaan syukur orang Yahudi, di mana umat pilihan Allah dari berbagai tempat berkumpul di Yerusalem untuk merayakannya. Teman-teman bisa baca di dalam Imamat 23 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21. Dalam peristiwa ini, janji pencurahan Roh Kudus digenapi oleh Tuhan kepada para murid yang sedang menanti-nantikannya. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Beberapa hal yang akan kita renungkan dengan tujuan agar sebagai orang percaya kita pun mengalami janji pencurahan Roh Kudus dan senantiasa hidup dipenuhi olehnya. Yang pertama, pengertian dipenuhi oleh Roh Kudus. Dari ayat 1 sampai ayat 3 menjelaskan peristiwa yang terjadi di hari Pentakosta pada saat orang percaya berkumpul di suatu tempat. Kehadiran Roh Kudus ditandai dengan turunnya suatu bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada setiap orang percaya. Lalu di ayat yang keempat menyatakan tentang peristiwa supranatural, yakni para murid dapat berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka karena mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Peristiwa dipenuhi Roh Kudus merupakan sebuah tanda kehadiran Allah yang menyertai orang percaya tanpa dibatasi ruang dan waktu. Orang percaya memasuki era anugerah di mana Roh Kudus yang adalah Allah sendiri berada di dalam diri orang percaya. Dipenuhi oleh Roh Kudus berarti dikuasai, dikendalikan, atau dipimpin oleh Roh Kudus. Pertanyaan yang akan muncul ialah, bila mana orang percaya pada masa kini dipenuhi oleh Roh Kudus? Jawabannya adalah pada saat orang percaya kepada Yesus dengan cara membuka hati dan mengundang Yesus masuk ke dalam hatinya sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Maka Roh Kudus berkuasa, mengendalikan, dan memimpin dalam kehidupannya. Fenomena yang terjadi pada masa kini adalah banyak orang yang mengejar peristiwa supranatural sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus, dan bukan memahami dan mengalami hakikat kepenuhan Roh Kudus itu sendiri. Padahal inti dari dipenuhi oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus saat seorang mengalami kelahiran baru dan melangkah bersama Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang percaya yang telah dipenuhi oleh Roh Kudus menjadi jemaat mula-mula dengan cara hidup dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Kita dapat lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-47. Ada 3 hal yang menjadi ciri seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, bertekun dalam kebenaran dan firman Tuhan.
Bertekun memiliki unsur kesungguhan dan terus-menerus. Artinya, orang percaya suka terhadap pengajaran firman Tuhan dan hidup di dalamnya. Mereka belajar dan taat melakukannya. Kedua, senantiasa berdoa. Ini menunjukkan kehidupan persekutuan yang intim dengan Tuhan. Karena Roh Kudus memimpin seseorang untuk hidup mengandalkan Tuhan lebih dari segala sesuatu. Orang percaya tidak dapat dilepaskan dari kehidupan doanya, bertekun, sehati, dan bersama-sama. Yang ketiga adalah tidak hidup bagi dirinya sendiri. Pengajaran firman Tuhan bukan hanya dipahami secara intelektual, namun juga mewarnai cara hidup jemaat mula-mula, sebagaimana dijelaskan dalam ayat 44 sampai ayat yang ke-45. Hal ini menunjukkan kehidupan pelayanan jemaat, yakni bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, egosentris, tetapi memikirkan orang lain sebagai refleksi kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, berkat bagi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pasal 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-13 menunjukkan berkat yang didapat seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Peristiwa yang ajaib terjadi. Para murid dapat berkata-kata dalam bahasa yang tidak mereka pelajari untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Perhatikanlah bagaimana Tuhan mengubahkan para murid yang tadinya dikuasai oleh ketakutan menjadi berani bersaksi tentang Tuhan. Bahkan Petrus berani mengkhotbahkan kebenaran Injil di hadapan orang Yahudi yang berkumpul pada saat itu, di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-39. Berkat tidak hanya berbicara tentang kelimpahan secara materi atau finansial, tetapi juga kelimpahan secara rohani. Ketika Allah memakai kita untuk menjadi saksinya, menceritakan perbuatan-perbuatannya yang ajaib kepada orang yang ada di sekeliling kita, ini adalah berkat. Seorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus memiliki damai sejahtera dalam hatinya dan roh yang menyala-nyala untuk terus bersaksi tentang Tuhan. Pada peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, orang-orang percaya dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga mereka menerima kuasa untuk memberitakan firman dan melakukan tanda dan mujizat. Mereka bertekun dalam doa dan pengajaran para rasul, serta mengalami perubahan hidup dari egosentris berpusat pada diri sendiri menjadi teosentris, berpusat pada Tuhan. Roh Kudus memberikan karunia-karunia rohani dan keberanian untuk bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Sebagai orang percaya, marilah kita terus mengejar kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita, agar hidup kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan kita pun menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Jesus.